العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Masih dalam penafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Wahai ahlul kitab, Nabi SAW diperintahkan untuk menyuruh ahlul kitab, wahai sekalian ahlul kitab, kemarilah kalian, mari kita kembali kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu at-tauhid. Hendaklah kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kita tidak mempersekutukan dengannya suatu apapun. Dan janganlah sebagian dari kita mengambil sebagian yang lain sebagai Rabb, sebagai ilah-ilah yang dipertuhankan selain Allah. Fa in tawallaw, apabila kalian berpaling, faqulu, maka katakanlah, ishhadu bi anna muslimun, persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Islam. Berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullah dalam catatan kaki nomor 1 halaman yang ke-54, ay wa dalilu asyhadati aidha, dalil akan syahadat, qauluhu ta'ala qul ya ahlal kitab, sampai akhir ayat. Amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaqula li ahli al-kitabi al-yahudi wan nasara ta'alu ay halummu. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada ahlul kitab al-yahudi dan nasara, kemarilah kalian, ila kalimatin, kepada kalimat, wahidatin la ghaira, kepada kalimat yang satu, tidak ada yang lainnya. Kemudian Syekh Abdurrahman rahimahullah memberikan faedah, wal kalimatu tutlaqu alal jumlatil mufidah. Al kalimah dalam bahasa Arab itu penyebutannya, penggunaannya terkadang digunakan untuk sebuah kalimat yang sempurna, jumlah mufidah, sebuah kalam. Berbeda dengan istilah dalam ilmu nahwu. Kalimah dalam ilmu nahwu maksudnya adalah qaulun mufradun, sebuah lafaz yang digunakan oleh orang Arab yang bentuknya mufrad. Qaulun mufradun, bukan jumlah. Adapun dalam bahasa Arab, maka makna kalimah itu dimaksudkan dengannya sebuah pembicaraan yang menyeluruh atau sebuah susunan kalimat yang sempurna, atau dalam istilah ilmu nahwu sebagai al-kalam. Dan ini ibarah digunakan pula di bahasa Indonesia. Misalkan ada orang berkata, izinkan saya menyampaikan sepatah kata. Pada hakikatnya kan dia tidak mungkin mengucapkan sepatah kata. Naam, pada hakikatnya dia berpidato panjang lebar, tapi dia katakan sepatah kata. Begitu pula dalam bahasa Arab diucapkan dengan kalimah, padahal yang dimaukan dengannya jumlah mufidah. Dalam hal ini ya kalimat la ilaha illallah. Kama huna sawa'in bainana wa bainakum, sebagaimana di sini, yaitu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Sawa maksudnya apa? Maksudnya ai adlin wa nasfin, yaitu adil dan insaf. Insaf, seimbang, lurus. La yakhtalifu fiha rasulun wala kitabun, tidak berselisih sedikit pun pada kalimat tersebut seorang rasul pun atau kitab. Bermakna semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul menyerukan kepada konsep yang sama, yang satu. Tidak ada sedikit pun yang berbeda. Begitu pula para rasul yang diutus kepada masing-masing umatnya, semuanya menyerukan kepada konsep yang satu, yaitu tauhid. Nastawi nahnu wa antum fi fardiyatiha wa wujubiha alaina wa alaikum. Jadi sama antara kami dan kalian berkaitan dengan kewajibannya. Bahwasanya kalimat tauhid adalah kalimat yang fardu bagi kita dan bagi kalian. Fardu atas kita dan atas kalian.
Wa minal ma'lumi anna al-kalimata hiya allati yad'u ilaiha jami'an nas. Fa innahu laysa fil wujudi siwa kalimati tauhid indal istiqra'i wa tatabbu'i. Perkara yang maklum bahwasanya kalimah yang para rasul mendakwahkan kepada kalimat tersebut pada seluruh umat manusia, tidaklah ada di alam wujud ini kecuali satu kalimat yang satu, yaitu kalimat tauhid. Sebuah kalimat seruan yang diserukan secara bersama-sama oleh para rasul seluruhnya kepada umat manusia adalah kalimat tauhid. Jadi masing-masing para rasul dan nabi memiliki syariat yang berbeda-beda. Naam. Manhajiyah yang berbeda-beda dari sisi syariat ibadah amaliyahnya. Masing-masing sesuai dengan syariat yang dibawanya. Mereka bertemu, bersepakat di satu titik kesepakatan yang sama, yang tidak berbeda sedikit pun. Apa itu? Yaitu kalimat tauhid. Ini maknanya. Indal istiqra' wa tatabbu'. Jika kita baca, kita melihat kepada dalil-dalil yang ada, ternyata para rasul dan para nabi serta kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi itu terkandung padanya satu materi yang disepakati bersama, yaitu tauhid. Walaupun dalam sisi amaliyah syariat terkadang sebagian dengan sebagian yang lain berbeda-beda, tapi perkara tauhid tidak ada perbedaan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala li Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad, berkata kepada kaumnya Quraisy, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan sukses, akan beruntung. Katakanlah maknanya amalkanlah, terapkanlah. Karena itu konsekuensi dari ucapan. Dan orang Arab enggan, tidak sudi mereka untuk mengucapkan perkara yang hati mereka itu tidak mengakuinya atau menolaknya. Karena konsep keesaan Allah dalam hal ibadah mereka tolak. Sehingga apabila mereka mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus berlepas diri dari sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala mereka yang mereka jadikan sebagai perantara untuk dekat kepada Allah. Wahia al-kalimatu allati tad'u ilaiha ar-rusulu jami'al khalqi. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang seluruh para rasul menyerukan kepadanya, mendakwahi seluruh makhluk. Qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah berfirman, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun, kecuali pasti kami wahyukan kepada sang rasul tersebut bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan disembah dengan hak kecuali aku saja, kata Allah. Maka dari itu fa'buduni, ibadahilah aku. Fataqarrara annahu laisa kalimatun huna ghairaha. Maka menjadi pasti bahwasanya kalimah laisa kalimatun, kalimatun muannats, laisa mudzakkar. Laisa kalimatun, yang dimaksudkan di sini kalimatun adalah lafzu kalimatin dalam ayat. Laisa kalimatun dihikayatkan, maksudnya kalimat yang itu loh yang ada di dalam ayat. Laisa lafzu kalimah, lafaz kalimah yang ada di dalam ayat. Huna di ayat tersebut ghairaha. Berarti kalau begitu ta'alau ila kalimatin sawain. Apa itu? Laisa kalimatun huna ghairaha. Tidak lain kecuali kalimat yang dimaksud di situ adalah la ilaha illallah. Jadi laisa kalimah di sini min bab hikayah, menghikayatkan. Waqad fassaraha ta'ala bidzalika, dan Allah Subhanahu wa taala telah menafsirkan yang demikian itu. Bahwasanya kalimat yang dimaksud apa itu? Allah tafsirkan dalam kelanjutannya, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Itulah kalimat sawa. Berikutnya dalam catatan kaki nomor 1 di halaman yang ke-55, Al-Muhaqqiq mengatakan, menjelaskan makna alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maksudnya apa? La nuwahidu nahnu wa antum bil ibadati illallah. Kita tidak mentauhidkan, kami tidak mentauhidkan, kami dan antum, dalam hal ibadah ilallah, kecuali Allah saja. Fawaddaha ma'na al-kalimati. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini makna kalimah yang dimaksud. Ketika mengatakan ta'alau ila kalimatin sawain. Apa sih kalimat sawa itu? Alla na'budu illallah. Itulah penjelasannya.
Fa inna fi qawlihi alla na'budu illallah ma'na la ilaha illallah. Terkandung padanya makna la ilaha illallah, fatabayyana alla ma'budu haqqun illallah wahdah. Kalau begitu menjadi jelas tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. La saliban, tidak dengan salib. Wala sanaman, tidak dengan berhala. Wala taghutan, tidak pula dengan taghut. Sama saja taghut di situ berupa sesuatu yang wujud maupun sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata, benda mati maupun benda hidup. Wala naron, tidak pula kita menyembah api seperti Majus. Wala syai'an ghairullah, tidak pula sesuatu apapun itu kecuali Allah saja. Bal nufriduhu ta'ala bil ibadati wahdahu la syarika lahu. Bahkan kita esakan, kita tunggalkan Allah dalam seluruh jenis ibadah. Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya dalam hal ibadah tersebut. Wa hadhihi da'watu jami'ir rusuli, inilah dakwahnya seluruh rasul. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Tidaklah sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob arbaban min dunillah, menjadikan rob, memberikan hak rububiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita pertuhankan dan diberi hak ilahiyah padanya. Bagaimana konsepnya? Tindakan menjadikan sebagian dengan sebagian yang lain sebagai rob, sosok-sosok yang berwenang terhadap perkara rububiyah. Apa perkara rububiyah yang dimaksud di sini? Apakah menciptakan? Tidak. Apakah maknanya kemudian janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai pencipta-pencipta kita selain Allah? Tidak seperti itu maknanya. Kitab ini diarahkan kepada Yahudi dan Nasara. Mereka bukan orang-orang bodoh. Nah, mereka orang-orang yang cerdas, Allah puji mereka. Mereka adalah orang-orang yang punya ego yang tinggi, terutama Yahudi itu. Tidak mungkin mereka kemudian meyakini bahwasanya sebagian mereka dengan sebagian yang lain adalah pencipta diri mereka atau pencipta antara mereka, sang pencipta alam semesta, Rob. La. Makna dari Rob rububiyah di sini datang penafsirannya dari Adi bin Hatim, mantan Nasara. Nah, ketika beliau berislam dan mendengar Rasulullah membaca ayat ini, maka Adi bin Hatim merasa iskal. Tergambarkan di dalam benak beliau, kami tidak pernah mempertuhankan sebagian kami dengan sebagian yang lain, menganggapnya sebagai sang pencipta alam semesta, maupun menyembah mereka, bersujud kepada mereka, mempersembahkan sesembelihan kepada mereka. Kami tidak pernah yang demikian itu. Adi bin Hatim mengatakan, innahum lam ya'buduhum. Mereka orang-orang Nasara tidak mengibadahi, menyembah pendeta-pendeta mereka. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala, bahkan mereka itu menyembah pendeta-pendeta mereka. Lah, seperti apa kalau begitu konsep penyembahan tersebut? Rasulullah menjelaskan, innahum harramu alaihim al-halal. Para pendeta-pendeta itu mengharamkan atas mereka perkara yang Allah halalkan. Wa ahallu lahum al-haram. Mereka pun menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Fattaba'uhum, maka jamaahnya, para pengikutnya mengikuti pendeta-pendeta tadi. Fadzalika ibadatuhum iyahum. Itulah konsep penghambaan diri, penyembahan diri mereka kepada pendeta-pendeta tersebut. Bagaimana konsepnya? Pendeta-pendeta tadi menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum Allah. Dan yang demikian dibenarkan oleh jamaahnya kaum Nasara. Kalau begitu kaum Nasara memberikan hak rububiyah kepada pendeta tadi. Dari sisi pendeta tadi menetapkan hukum, menandingi hukum Allah, atau menyingkirkan hukum Allah, mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perkara rububiyah. Allah itu Al-Hakim, yang maha menetapkan hukum. Ala lahul khalqu wal amr. Hanya milik Allah lah penciptaan dan al-amr, penetapan hukum. Ketika orang-orang Nasara memberikan hak, mempercayai dan membenarkan pendeta-pendeta mereka yang
menetapkan hukum-hukum yang berbeda dengan apa yang tertera di dalam Alkitab, itu sejatinya mereka telah memberikan hak rububiyah yang itu tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian ketika mereka taati hukum dari pendeta-pendeta tersebut, mereka sedang mengibadahi pendeta-pendeta tersebut. Nah, ini penafsiran siapa? Ini penafsiran Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, fadzalika ibadatuhum. Ya itulah konsep ibadahnya mereka. Makanya dalam ayat dikatakan, wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban. Jangan sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai rob yang meletakkan hukum, yang mengatur hukum, yang membuat hukum. Kemudian ditaati, setelah itu diikuti hukumnya. Jadi ini kesyirikan dalam rububiyah dan kesyirikan dalam perkara uluhiyah. Syahidnya, Rasulullah SAW menamakan tindakan seperti itu, tindakan tersebut dengan ibadah. Ketika Adi bin Hatim mengatakan, mereka tidak mengibadahi pendeta-pendeta tersebut. Dijelaskan konsepnya. Bukankah pendeta itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kemudian diikuti oleh kalian, kemudian kaum Nasara mengikutinya? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, tilka ibadatuhum iyahum. Ya itu sudah ibadah mereka. Dinamakan dengan ibadah. Ketaatan Nasara dalam mengikuti pendeta-pendeta mereka yang menyelisih Alkitab, itulah bentuk ibadah. Dan betapa banyaknya konsep yang seperti ini di masa ini yang tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Naam, yang tunduk kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkaranya besar. Naam. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah, la yuti'u ba'duna ba'dhan fi ma'siyatillah. Janganlah sebagian kita dengan sebagian yang lain mentaati dalam bermaksiat, dalam kemaksiatan kepada Allah. Seperti apa sih konsep yang dimaksudkan dalam ayat ini? Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan yang demikian terjatuh dalam syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Dan syirik dalam ketaatan ada perincian pada yang terkadang konsekuensinya syirik asghar, tidak memurtadkan pelakunya dari Islam, terkadang masuk kategori syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti ini konsepnya. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kama fa'alat al-yahudu wan nasara, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Makanya kalau kita lihat bagaimana mereka, bagaimana bisa menghalalkan pernikahan sejenis, dinikahkan oleh gereja, ya subhanallah. Mereka buat-buat hukum sendiri. Mereka halalkan babi, mereka halalkan perzinahan. Mereka rubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Apabila mereka berpaling, tidak mau untuk berpegang kepada kalimat sawa tersebut, yaitu tauhid, sudah deklarasikan diri kalian wahai kaum muslimin, pisahkan diri kalian dari mereka, tunjukkan bahwa kalian berbeda, tidak sama dengan orang-orang kafir tersebut, kalian orang-orang Islam. Ai fa in imtana'u wa adbaru wa a'radu 'anil ijabati ila ifradillahi bil ibadati faqulu antum ya ummata Muhammadin lahum. Kalau mereka menolak, berpaling, tidak merespon kepada seruan tauhid untuk mengesahkan Allah dalam hal ibadah, dan ini berlaku pada ahlul kitab maupun musyrikun, masuk pula yang menisbatkan kepada Islam yang terjatuh dalam kesyirikan. Kalau mereka tidak mau untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah, faqulu antum, katakan kalian wahai umat Muhammad kepada mereka, ishhadu bi anna muslimun, persaksikan kami ini orang muslim, tidak sama dengan kalian dan kami tidak mau disamakan dengan kalian. Ini identitas kami, inilah kami. Jadi tunjukkan syiar-syiar Islam itu secara zahir maupun batin. Makanya disyariatkannya untuk tamayyuz, menampakkan perbedaan yang signifikan antara seorang muslim dan kafir. Benar-benar tampak. Sekedar melihat saja tahu ada muslim berdasarkan apa yang zahir. Kayak syiar Islam ditampakkan secara zahir, busana-busana muslim, pakaian-pakaian islami. Dimanapun antum berada harus ada kebanggaan padanya. Iftikhar, itulah kebanggaan kita. Ishhadu bi anna muslimun, kami ini muslim. Mukhlisuna lillahi bitauhidi dunahum, kami adalah orang-orang yang ikhlas hanya kepada Allah dalam permasalahan tauhid. Apa sih ikhlas? Al-ikhlas, pemurnian dalam
kalimat ikhlas terkandung padanya bara'ah, keberlepasan diri dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan juga dari keyakinan serta peribadatan mereka. Ini makna ikhlas. Jadi ikhlas itu terkandung padanya nafi dan isbat. Dia harus mewujudkan itu. Kami ini orang-orang mukhlis. Naam. Kami tidak sama sekali respect terhadap kesyirikan dan pelakunya. Kami berantipati kepada mereka. Kalau begitu bagaimana bisa kemudian kami bertasyabuh kepada mereka? Kalau orang sudah antipati gimana sih? Sudah enggan dia untuk meniru, bertasyabuh kepada mereka. Naam. Ai sarrihu lahum musyafahatan, tasrih, nyatakan secara terang-terangan sudah, belak-belakan sudah, musyafahatan secara lisan, innakum muslimun, kami orang-orang muslim. Naam, kami tidak mengucapkan selamat terhadap perayaan-perayaan kalian, begitu. Wa innahum kuffar, sarrihu musyafahatan, nyatakan secara terang-terangan, belak-belakan, kalian kafir. Naam, keyakinan kalian batil. Kalau kalian mati, kalian kekal di dalam neraka. Begitu, terang-terangan. Tidak ada basa-basi dalam hal yang demikian. Wa innakum bura'a'u minhum, dan bahwasanya kalian itu berlepas diri dari mereka. Naam, nyatakan terang-terang, tampakkan yang demikian. Naam, dalam batas yang kalian mampu. Karena izharuddin ini perkara yang wajib. Ada kadar yang harus tampak padanya, ada kadar yang wajib. Naam. Bermakna terkadang seseorang mendapatkan udzur ketika tidak mampu untuk menampakkan izhar al-adawah ini, menampakkan keberlepasan diri atau menampakkan permusuhan. Naam. Menampakkan permusuhan secara terang-terangan. Wa hum bura'a'u minkum, dan mereka pun berlepas diri dari kalian, tidak ada yang sama sedikit pun. Naam. Tidak ada kebaikan satu pun yang diajarkan oleh mereka. Mereka tidak mendakwahkan kebaikan sedikit pun. Apa artinya? Naam, kebaikan-kebaikan, sementara puncak kebaikan yang itu adalah tauhid, mereka ingkari, mereka nistakan Allah, mereka cela Allah yang Allah sendiri harus mensucikan dirinya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nabi Isa alaihi salatu wasallam pun mensucikan Allah, subhanak. Naam, ya Isa anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak, maha suci engkau. Naam. Mereka itu najis. Mereka mencela Allah, menistakan Allah. Naam. Mengatakan Allah memiliki anak. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah atas apa yang mereka ucapkan, katakan. Naam. Jadi nyatakan tidak ada satupun kebaikan dalam ajaran kalian, semuanya batil karena asasnya saja sudah kufur. Kami berlepas diri dari kalian, tidak sama ajaran kami dengan ajaran kalian. Kitab kalian telah kalian selewengkan, begitu. Bukan malah mengesankan bahwa mereka juga benar. Wa hada dalun, maka yang demikian ini menunjukkan kepada kita ala annahu la budda an tubayyina lil kuffari hatta yatafahhamu wa yatahaqqaqu innahum laisu ala din wa inna dinaka khilafu dinihim alladhi hum alaihi wa anna dinahum khilafu dinika. Berarti konsep ayat ini menunjukkan kepada kita wajib bagi kamu untuk menampakkan, menjelaskan, menunjukkan dengan jelas kepada orang-orang kafir agar mereka itu paham, agar mereka itu sadar, naam, bahwasanya mereka itu tidak di atas agama yang benar, yang hak. Dan bahwasanya sesungguhnya agamamu wahai muslim itu berbeda jauh dengan agama mereka yang mereka ada di atasnya berupa kekufuran dan kesyirikan, dan bahwasanya agama mereka pun berbeda jauh dengan agamamu. Tidak sama, jangan dikesankan sama, jangan dikesankan tidak mengapa, sah-sah saja, pluralisme. Naam, terserah kamu mau yakini apa. Masing-masing agama mengajarkan kebajikan. Naam, atau kesan-kesan yang menunjukkan bahwasanya keyakinan mereka itu sah, boleh-boleh saja, naam, tidak masalah. Sehingga mereka tidak tersadarkan, tidak merasa bahwa mereka di atas kekufuran. Begitu pula orang-orang musyrik. Nyatakan kalian itu musyrik, naam. Kalian telah terjatuh dalam kesyirikan. Tidak sama agama Islam yang itu adalah tauhid dan ikhlas dengan agama kalian yang bertawassul, meminta syafaat, beristighatsah, mempersembahkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali, naam. Bagaimana mereka bisa menyadari jika tidak ada tamayuz ini tadi, pembeda,
Jadi la budda minat tamayyuz, harus ada pembeda yang membedakan agar mereka itu ngeh. Naam. Berbeda dengan mereka-mereka yang memberikan udzur kepada para penyembah kubur tadi. Memberikan udzur kepada para penyembah kubur sehingga tidak memberikan pemahaman bahwa mereka itu di atas kesyirikan, konsekuensinya akan terjatuh dalam kesyirikan. Harus tamayyuz. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.